Halo dokter, sebelum mencopot kateter pasien, dokter harus lakukan satu tes terlebih dahulu, yaitu trial avoid. Tes ini dilakukan untuk memastikan pasien dapat buang air kecil secara spontan setelah kateternya dilepas. Nah, ada dua cara untuk melakukan tes ini. Yuk kita bahas satu-satu. Cara yang pertama itu, kita bakal klem selang kateternya. Klemnya di bagian ini nih, sekitar 10 cm dari cabang selang kateter. Kalau sudah klem di sini, urin dari kandung kemih nggak bisa lagi masuk ke kantong urin, jadi bakal kekumpul di kandung kemih. Waktu mau dicopot, kita bakal keluarin air dari balonnya supaya kateter bisa dilepas. Setelah itu, kita perlu nunggu sampai pasien merasa ingin buang air kecil. Kalau pasien udah ngerasa ingin buang air kecil, kita bisa coba lepas kateternya untuk lihat apakah pasien bisa buang air kecil sendiri atau tidak. Masalahnya dengan metode ini adalah kita nggak tahu volume urinnya, jadi meskipun pasien buang air kecil, masih mungkin ada volume sisa yang perlu USG buat meriksanya. Selain itu, ini juga makan waktu, karena kita harus nunggu urinnya terkumpul terlebih dahulu. Sebelum kita bahas cara kedua, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Cara kedua, kita bisa pasang klem di atas cabang selang kateter, lalu lepaskan urin bag dari si selang kateter. Terus, sambungkan ke spuit 50 cc dan keluarkan pendorong spuitnya. Kemudian, copot klem yang tadi. Lalu, masukkan 300 ml NaCl steril yang hangat sekitar suhu tubuh atau suhu ruangan ke dalam spuit, sehingga ada cairan salin 300 ml di dalam kandung kemih. Begitu semua cairannya masuk, kita klem di urin portnya. Begitu pasien merasa ingin pipis, kita buang air yang ada di balon menggunakan spuit 10 cc. Terus kita tarik keluar selang kateternya dan minta pasien untuk buang air kecil. Keuntungan dari metode ini adalah kita bisa tahu volume cairan yang ada di kandung kemih, jadi bisa diukur berapa banyak volume air yang keluar. Dan kita tahu apakah pasien bisa mengosongkan kandung kemihnya dengan sempurna atau masih ada sisa cairan yang banyak. Jadi, nggak perlu USG. Selain itu, metode ini juga lebih cepat karena kita nggak perlu nunggu pasien sampai urinnya terkumpul di kandung kemih terlebih dahulu. Ingat ya, jadi kita tuh pengennya si pasien merasa kebelet karena kandung kemihnya penuh. Kalau pasien bisa buang air kecil dan mengosongkan kandung kemihnya tanpa sisa cairan yang signifikan, itu hasil yang kita inginkan. Tapi kalau pasien nggak bisa pipis sama sekali atau masih ada sisa urin 200 ml atau lebih, berarti pasien belum berhasil melewati trial void, dan kateter mungkin perlu dipasang lagi. Kita juga perlu mengevaluasi penyebab retensi urin untuk lihat apakah ada tata laksana lebih lanjut yang diperlukan. Itu dia tes yang harus dilakukan sebelum dokter melepas kateter pasien ya. Yuk like video ini dan share ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter selalu up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.